Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika untuk tugas diskusi 11, yaitu modul 9 dengan judul Apa saja penemuan matematika oleh tokoh filsafat anti-realisme dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ismet Papio SPD. Nomor induk mahasiswa 5014-02253 dengan dosen tutor Bapak Dr. Kartono SPD MSI. Ya, sebelum masuk ke toko filsafatnya, ada baiknya kita ketahui dulu bersama mengenai filsafat anti-realisme. Filsafat anti-realisme merupakan filsafat yang tidak menerima pendapat bahwa realitas memiliki keberadaan yang objektif dan independen dari persepsi atau konsep manusia. Dalam ontologi kontemporer, anti-realisme kadang dihubungkan dengan pendapat bahwa realitas adalah konstruksi sosial atau hasil dari kegiatan manusia. Sedangkan dalam strukturalisme, anti-realisme adalah pendapat tentang realitas itu tidak memiliki keberadaan objektif dan independen dari struktur bahasa, sosial, ataupun budaya. Adapun tokoh filsafat anti-realisme dan penemuannya dalam bidang matematika. Yang pertama adalah Willard van Orman Quine yang hidup sekitar tahun 1908 sampai tahun 2000. Beliau adalah seorang filsuf dan ahli logika Amerika yang sangat berpengaruh di abad ke-20. Beliau mengkritik pandangan bahwa filsafat tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan. Adapun penemuan daripada Orman Quine ini, yang pertama adalah Quine mengembangkan sistem matematika dan teori himpunan yang dikenal dengan nama New Foundation. Sistem ini bertujuan untuk memberikan fondasi yang kuat bagi matematika, terutama untuk teori himpunan. Penemuannya yang kedua adalah ontologi relativitas. Quine mengemukakan teori ontologi relativitas yang menyatakan bahwa keberadaan dan realitas relatif terhadap teori dan konteks. Selanjutnya tokoh yang kedua adalah Charles Sanders Peirce yang hidup sekitar tahun 1839 sampai 1914. Beliau adalah seorang ilmuwan, matematikawan, sekaligus filsafat dari Amerika. Beliau dikenal sebagai Bapak Pragmatisme dan salah satu pendiri statistik. Adapun penemuannya dalam bidang matematika, yang pertama adalah logika simbolik. Peirce memberikan kontribusi dalam pengembangan logika simbolik, yang merupakan pendekatan matematika untuk mempelajari logika. Selanjutnya, penemuannya yang kedua adalah hukum Peirce, yaitu merupakan penemu hukum Peirce dalam kalkulus proporsional yang menyatakan bahwa jika P maka Q itu benar, maka P juga benar. Selanjutnya, penemuan yang ketiga adalah pragmatis, yaitu suatu filsafat yang menekankan pentingnya praktik dan pengalaman dalam menentukan makna dan kebenaran. Selanjutnya, tokoh yang ketiga adalah Jacques Elia Derrida yang hidup sekitar tahun 1930 sampai 2004. Beliau merupakan seorang filsafat yang berkebangsaan Prancis yang dikenal karena teori dekonstruksinya yang menitik beratkan pentingnya perbedaan dan penundaan dalam makna. Beliau tidak memiliki penemuan dalam matematika, akan tetapi pengetahuannya sangat berdampak pada berbagai disiplin ilmu.
Adapun penemuannya yang pertama adalah teori dekonstruksi. Teori ini mempunyai tujuan untuk merubah struktur dan makna yang dianggap stabil dalam teks dan bahasa. Beliau menekankan bahwa makna tidak memiliki asal-usul yang pasti. Kemudian yang kedua, konsep difference. Konsep ini yang menggabungkan perbedaan atau difference dan penundaan, deferral. Konsep ini menunjukkan bahwa makna selalu tergantung konteks dan perbedaan dengan makna lainnya. Selanjutnya tokoh yang keempat adalah L.E.J. Brouwer, yaitu hidup sekitar tahun 1881 sampai 1966. Beliau adalah seorang matematikawan sekaligus filsafat berkebangsaan Belanda yang terkenal karena kontribusinya dalam topologi dan filsafat matematika. Adapun penemuannya, yang pertama adalah teorema titik tetap Brouwer, yaitu sebuah teorema dalam topologi yang menjelaskan tentang titik tetap dalam suatu fungsi kontinu. Yang kedua, intuisionisme, sebuah filsafat matematika yang dikembangkan oleh Brouwer yang menekankan pada konstruksi mental dan intuisi dalam matematika. Yang ketiga, teorema invariansi dimensi, yaitu sebuah teorema yang menjelaskan tentang invariansi dimensi dalam topologi. Dan yang terakhir adalah teorema pemisahan Jordan dan Brouwer, yaitu sebuah teorema yang menjelaskan tentang pemisahan suatu ruang topologi. Tokoh yang selanjutnya yang kelima adalah Charles S. Chihara yang hidup pada tahun 1933 sampai sekarang. Beliau adalah seorang filsuf yang berkontribusi signifikan pada pengembangan nominalisme dalam filsafat matematika. Adapun penemuan dan kontribusinya, yang pertama adalah kritik terhadap nominalisme. Chihara mengkritik nominalisme dalam filsafat matematika dan mengembangkan argumen yang menentang pandangan nominalis. Yang kedua, teori konstruksi. Chihara mengembangkan suatu teori konstruksi yang memungkinkan untuk memahami konsep matematika tanpa harus mengasumsikan keberadaan objek matematika yang sebenarnya. Dan penemuannya yang ketiga, filsafat matematika. Chihara telah membuat kontribusi signifikan dalam filsafat matematika, terutama dalam bidang ontologi matematika dan epistemologi matematika. Demikianlah penjelasan saya mengenai tokoh filsafat anti-realisme dan penemuannya dalam ontologi kontemporer dan strukturalisme. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan referensi bagi kesemua kita dalam memahami filosofi filsafat anti-realisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.